damai sejahtera bagi kita semua. Kita kembali dalam program pemahaman Alkitab setiap hari Selasa. Dan seperti biasa kita akan membahas salah satu bacaan leksionari dalam ibadah minggu. Hari ini kita akan membahas Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 34 sampai dengan 43 di dalam tema Yesus Tuhan dari semua orang. Namun sebelumnya marilah kita memohon pimpinan kuasa Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur hari ini kami beroleh kesempatan lagi untuk bersama belajar tentang kehendak-Mu dalam program pemahaman Alkitab. Mampukan kami dengan hikmat-Mu dalam kuasa Roh Kudus, supaya kami dapat memahami kehendak-Mu dan kami boleh hidup di dalam kehendak-Mu melalui firman Tuhan yang bersama akan kami baca dan kami renungkan. Inilah kami ya Tuhan, kami berserah kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, marilah kita mempersiapkan bacaan firman Tuhan kita dari Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 34 sampai dengan 43. Saya akan membacakan bagi kita semua. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia kita semua yang mendengarkannya dan memeliharanya. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, iman Kristen akarnya dari Yudaisme. Dan salah satu tradisi di dalam Yudaisme yaitu menjaga diri dari kecemaran. Maka ada batasan-batasan yang ditentukan dalam perilaku orang Yahudi yang tidak boleh dilakukan. Salah satunya makanan-makanan haram harus dihindari. Dan juga dalam kaitannya sebagai sebuah bangsa yang dipilih sebagai sarana hadirnya keselamatan dari Allah bagi manusia, umat Yahudi pun bergumul ketika berhadapan dengan relasi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ada di sana batasan-batasan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, antara Petrus dan Kornelius secara sosial politis, posisi mereka berseberangan, bahkan mungkin bermusuhan. Yang satu orang Yahudi, yang satu orang Romawi. Namun mereka disatukan dalam inspirasi dari Roh Kudus. Petrus mendapatkan penglihatan yang aneh. Petrus diminta untuk menerima yang haram dalam budaya Yahudi yang menghindari hal itu. Sementara Kornelius mendapatkan pesan untuk mengundang Petrus ke dalam rumahnya. Dan bacaan kita hari ini adalah berisi khotbah pertama Petrus kepada orang-orang yang bukan Yahudi
ketika ia diundang untuk datang ke rumah Kornelius, Petrus bertemu dengan seorang perwira yaitu Kornelius yang saleh dan menyembah Allah. Tetapi ia bukan orang Yahudi, ia orang Romawi. Kemudian Petrus menjelaskan dengan sebuah rangkuman apa yang Tuhan Yesus lakukan, misinya yang dimulai di dalam budaya Yahudi. Dia mulai dengan baptisan Yesus oleh Yohanes, kemudian pengajaran-pengajaran Yesus dan karya-karya penyembuhannya bagi orang-orang yang menderita. Sampai akhirnya Yesus pun harus disalibkan. Ia mati, tetapi kemudian bangkit. Dan ia menampakkan diri kepada para muridnya dan memberikan perintah kepada para murid untuk mewartakan kebangkitannya bagi seluruh bangsa. Dan kemudian ia naik ke surga dan nanti ia akan datang kembali sebagai hakim bagi semua orang yang hidup dan yang mati. Dengan sebuah kesimpulan bahwa barang siapa yang percaya kepadanya, ia akan mendapatkan pengampunan dosa oleh karena namanya. Siapapun itu, bagi seluruh bangsa, semua orang. Nah saudara, ringkasan tentang siapa Yesus ini penting untuk disampaikan kepada Kornelius dan keluarganya yang bukan Yahudi. Dan juga kepada pembaca utama kitab Kisah Para Rasul ini yang memang bukan orang Yahudi, supaya bisa memahami bagaimana keselamatan itu datang melalui bangsa Israel yang dipilih Tuhan. Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-36 di sana dituliskan, itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Tuhan dari semua orang, apapun budayanya, apapun bangsanya, apapun batas-batas perbedaan yang ada, Tuhan Yesus adalah Tuhan dari semua orang. Saudara, pernyataan ini adalah anugerah Allah kepada semua bangsa melalui bangsa Israel. Namun, kita perlu menyadari, setiap bangsa mempunyai identitas sendiri dan di dalamnya punya kehormatan dan kebanggaan terhadap budaya yang mereka hidupi. Mereka pun punya budaya spiritualitasnya sendiri. Dan mungkin muncul pertanyaan, kenapa bangsa Israel? Kenapa bukan bangsa yang lain? Kenapa keselamatan harus muncul dari bangsa Israel? Saudara, sampai dengan saat ini, iman kepada Kristus juga berhadapan dengan berbagai macam perbedaan, batas-batas budaya atau batas-batas sosial yang ada. Bagaimana kekristenan bisa diterima di luar komunitas Kristen, di dalam komunitas-komunitas yang berbeda. Nah saudara, keselamatan itu dianugerahkan menembus batas. Dengan demikian, gereja, dalam hal ini orang-orang Kristen, perlu untuk membebaskan diri dari berbagai macam pembatasan-pembatasan yang memisahkan kita dari orang-orang yang berada dalam komunitas yang berbeda di luar gereja. Atau bahkan kita perlu menyadari dan membebaskan diri dari batas-batas yang selama ini dianggap bahwa mereka tidak memperoleh bagian dalam keselamatan yang dianugerahkan Allah kepada dunia. Ini selalu menjadi pergumulan tarik-menarik. Apa artinya keselamatan? Apabila semua orang pasti selamat. Tetapi juga jangan sampai kitalah yang membatasi anugerah Allah yang sesungguhnya disediakan bagi orang-orang yang di luar batas-batas yang kita pahami. Padahal Allah punya rencana. Allah punya kehendak yang kita tidak tahu. Dan Allah punya kuasa untuk menyelamatkan di luar batas-batas yang kita pahami. Saudara, tidak bisa dipungkiri kita sekarang berada dalam era globalisasi di mana memang ada batas-batas, tetapi banyak batas itu ditembus melalui teknologi informasi. Kita bisa mengakses kemana saja dan juga kita bisa diakses dari mana saja.
Bagaimana pemahaman iman Kristen dipahami oleh orang yang bukan Kristen? Kita perlu pergumulkan. Saudara, ini merupakan tantangan bagi gereja. Bagaimana gereja Tuhan, bagaimana orang-orang Kristen dapat hidup bersama-sama dengan orang-orang yang berbeda. Bagaimana kita dapat hidup di dalam batas-batas itu, tetapi juga menembus batas, kita bisa mewartakan keselamatan Allah yang disediakan dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan bagi semua orang. Atau mungkin jangan-jangan gerejalah yang mendirikan batas-batas sehingga pesan dari Injil Tuhan Yesus Kristus keselamatan bagi seluruh bangsa itu ternyata dibatasi oleh sikap-sikap kita dalam pergaulan. Saudara, kebangkitan Kristus adalah pesan keselamatan yang diperlukan bagi seluruh dunia. Dan ini selalu menjadi permenungan bagi umat Kristen. Karena kita yang telah menerima keselamatan itu juga di dalamnya mendapat tugas untuk mewartakan keselamatan bagi dunia. Pesan anugerah kasih Allah itu perlu dialirkan di dalam relasi kasih bagi sesama yang menembus batas. Bagaimana kita memperkenalkan Kristus bagi orang-orang yang berbeda dalam pemahaman-pemahaman yang berbeda. Bagaimana Kristus bisa dikenal juga di dalam budaya-budaya yang berbeda, bahkan juga pemahaman-pemahaman iman yang berangkat di dalam latar belakang yang berbeda. Kristus yang membawa karya keselamatan melalui bangsa Yahudi tetapi bagi seluruh bangsa menjadi pergumulan bagi kita untuk bisa menjadi kabar keselamatan bagi seluruh dunia. Selamat menjadi saksi kebangkitan Kristus. Selamat menjadi bagian dari pewartaan kasih Kristus supaya seluruh bangsa pun boleh merasakan penyelamatan dari Allah. Inilah pengantar singkat yang disampaikan bagi kita untuk dapat didiskusikan di grup WhatsApp Info GKI Tegal Salatiga. Selamat ber-PA, Tuhan memberkati.